Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita sekalian. Senang sekali hari ini bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian sebagai calon pemimpin perubahan. Baik Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Sri Endah Martini. Saya adalah Wida Iswara, ahli madya dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua. Bapak Ibu bisa memanggil saya Ibu Endah. Ini kualifikasi saya S1-nya dari Universitas Cendrawasih, S2 dari Flinders University, Australia Selatan. Berikut adalah sosial media saya. Nomor HP saya silakan dicatat 0813 5335 0300. Di bawahnya adalah akun Instagram saya, ada dua Bapak Ibu, ya kemudian alamat email saya. Silakan kalau Bapak Ibu akan mencatat atau keep in touch di sosial media saya. Baik Bapak Ibu, ini sudah hari kelima ya Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah eh, dalam ruang kelas ini sejak 4 hari yang lalu ya. Kemarin Bapak Ibu sudah mempelajari agenda 1. Nah sekarang Bapak Ibu kita masuk ke agenda yang berikut Bapak Ibu. Hari ini kita memasuki ruang belajar yang akan membantu Bapak Ibu sekalian menjadi seorang pemimpin strategis, pemimpin digital, berjiwa wirausaha, dan membangun organisasi pembelajar. Baik Bapak Ibu, sebelum pembelajaran dimulai, saya perlu melakukan aktivitas pembuka agar kita bersama-sama bisa fokus dan berada dalam satu bingkai pembelajaran. Oleh karena itu, saya punya pertanyaan yang harus Bapak Ibu jawab cepat. Bayangkan organisasi Bapak Ibu tiba-tiba berubah 10 kali lebih cepat dari sekarang. Menurut Bapak Ibu, apakah satu perilaku pertama yang harus berubah agar Bapak Ibu tidak tertinggal? Silakan pikirkan 10 detik untuk menulis jawaban Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu tuliskan jawabannya di kertas kecil, kemudian boleh dikumpul. Baik, kalau sudah Bapak Ibu, saya kasih waktu 1 menit untuk Bapak Ibu mencari pasangan dan berbagi alasan kenapa Bapak Ibu menuliskan jawaban tersebut untuk menjawab pertanyaan saya tadi. Apakah satu perilaku pertama yang harus berubah agar Bapak Ibu tidak tertinggal jika organisasi Bapak Ibu tiba-tiba berubah 10 kali lebih cepat dari sekarang? Oke, kalau sudah silakan Bapak Ibu berbagi ya. Silakan Bapak Ibu berbagi dengan pasangannya masing-masing. Oke, kalau sudah Bapak Ibu coba kita lihat jawaban-jawabannya Bapak Ibu ya. Iya. eh di sini jawabannya beragam ya Bapak Ibu. Terima kasih luar biasa ya. Walaupun cepat ternyata jawabannya macam-macam ya, banyak sekali. Coba kita lihat satu persatu. Mengambil keputusan berbasis data bukan asumsi. Wow, luar biasa. Terima kasih. Kemudian berpikir kreatif setiap hari. Oke, ada lagi yang jawab lebih berani ambil inisiatif. Oke, baik. Yang berikut disiplin waktu. Oke, wow.
bervariasi ya Bapak Ibu. Oke, yang lainnya berani memulai hal kecil dulu. Oke, mengurangi ego, lebih kolaboratif. Mau berbagi pengetahuan. Kemudian yang terakhir, melihat peluang bukan masalah. Oke, luar biasa Bapak Ibu ya. Baik, kalau begitu saya harus kelompokkan dulu Bapak Ibu ya supaya kita lihat apakah jawaban-jawaban ini sesuai dengan materi kita hari ini. Ya, kita lihat, kita kelompokkan dulu Bapak Ibu. Ya, baik. Bapak Ibu, ini saya tempel, saya kelompokkan di kertas merah ini. Saya perlu jelaskan, kertas merah itu hal-hal yang terkait dengan kepemimpinan digital. Kemudian yang di kertas hijau itu adalah hal-hal yang terkait dengan kepemimpinan kewirausahaan. Dan yang terakhir itu kertas biru, hal-hal yang terkait dengan organisasi pembelajar. Baik, sekarang kita lihat untuk jawabannya Bapak Ibu yang saya letakkan di kepemimpinan digital yaitu adalah mengambil keputusan berbasis data bukan asumsi. Yang berikut adalah berpikir kreatif setiap hari. Ya, ternyata Bapak Ibu ada yang sudah punya karakteristik kepemimpinan digital ya. Oke, yang banyak ini adalah kepemimpinan kewirausahaan. Wow, ternyata banyak juga yang punya karakteristik kepemimpinan kewirausahaan ya. Jawabannya itu lebih berani ambil inisiatif, kemudian berani memulai hal kecil dulu, mengurangi ego, lebih kolaboratif, melihat peluang bukan masalah. Nah, itu semua hal-hal yang terkait dengan karakteristik kepemimpinan kewirausahaan. Oke, yang di kertas biru, hal-hal yang terkait dengan organisasi pembelajar sesuai dengan jawaban Bapak Ibu yaitu adalah disiplin waktu, juga mau berbagi pengetahuan. Oke, kita lihat di sini ya. Jawaban Bapak Ibu semua adalah jawaban seorang pemimpin strategis, di mana ada jawaban yang sesuai dengan materi kepemimpinan digital, kemudian kepemimpinan kewirausahaan, dan organisasi pembelajar. Luar biasa nih Bapak Ibu ya. Oke, baik Bapak Ibu, eh, hari ini Bapak Ibu kita belajar agenda 2. Ya, agenda 2 itu terdiri atas 3 mata pelatihan Bapak Ibu. Kepemimpinan digital, kepemimpinan kewirausahaan, dan organisasi pembelajar. Nah, tadi dengan pertanyaan yang saya ajukan pertama, kita bisa lihat ternyata Bapak Ibu semua sudah masuk ya dalam bingkai pembelajaran agenda kedua. Ya, kita lihat jawaban-jawaban Bapak Ibu semua ada dalam eh, dalam agenda kedua ya dengan mata-mata pelatihan dengan 3 mata pelatihan ini. Baik, sekarang kita lihat Bapak Ibu deskripsinya apa nih ya. Agenda kedua ini membekali Bapak Ibu untuk memahami dan menerapkan kepemimpinan strategis melalui 1. Kemampuan memimpin transformasi digital. 2. Menerapkan karakter dan kompetensi kepemimpinan kewirausahaan. Dan 3. Membangun organisasi pembelajar yang adaptif. Ketiga mata pelatihan saling berkaitan dan membentuk kerangka kepemimpinan strategis dalam birokrasi. Nah, itu Bapak Ibu agenda 2 ya yang akan kita pelajari selama 3 hari. Ya, jadi nanti hari ini dan 2 hari ke depan kita sama-sama belajar agenda kedua. Nah, apa tujuan pembelajarannya? Nah, untuk tujuan pembelajaran, setelah mengikuti pembelajaran, peserta mampu menganalisis kebutuhan transformasi digital dan menerapkan konsep kepemimpinan digital dalam unit kerja. Yang kedua,
Menerapkan karakteristik dan kompetensi kepemimpinan kewirausahaan untuk inovasi dan pengambilan risiko yang terukur. Yang ketiga, merancang strategi membangun organisasi pembelajar melalui pemecahan masalah sistematis, eksperimen, pembelajaran pengalaman, dan transfer pengetahuan. Keempat, mengintegrasikan ketiga kompetensi ke dalam strategi kepemimpinan di instansi masing-masing. Apa indikator hasil belajarnya? Indikatornya ada 5, Bapak Ibu. Yang satu, menjelaskan konsep dasar kepemimpinan digital, e-leadership, dan strategi digital. Dua, mengidentifikasi ciri-ciri kewirausahaan, perilaku visioner, dan kemampuan melihat peluang. Ketiga, menguraikan unsur organisasi pembelajar. Keempat, menyusun ide aksi strategis berdasarkan integrasi ketiga kompetensi. Kelima, memaparkan rencana implementasi dalam konteks tugas strategis. Luar biasa ya Bapak Ibu. Setelah pembelajaran Bapak Ibu kira-kira bisa seperti itu ya sebagai pemimpin strategis. Baik, sekarang kita lihat agenda pembelajaran untuk hari ini. Bapak Ibu bisa lihat ya, kita akan belajar agenda pertama yaitu narasi perubahan global dan tuntutan pemimpin strategis. Kemudian yang kedua, peran pemimpin strategis. Ketiga, e-leadership. Keempat, strategi digital dan pemikiran strategis. Yang kelima adalah kepemimpinan kewirausahaan. Keenam, unsur dan fitur organisasi pembelajar. Dan yang terakhir adalah penutup. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini, ya Bapak Ibu. Nanti di hari kedua dan ketiga itu kita akan lebih dalam mempelajari tentang agenda kedua. Baik Bapak Ibu, demikian penjelasan saya tentang agenda kedua. Akhirnya saya minta cakepnya Bapak Ibu ya. Air mengalir hingga ke telaga, cakep. Jernih tenang memberi kehidupan, cakep. Pemimpin hebat bukan karena kata, tapi langkah nyata penuh pengabdian. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Selanjutnya kita masuk ke materi di agenda pembelajaran pertama.